Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga terus tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman, dan semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ersela Aftakulia dengan NIM 2151174 dari PKD 2 kelas D, Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan menyampaikan ceramah yang membahas mengenai celah syaitan masuk ke dalam hati manusia. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang sudah diketahui, syaitan merupakan salah satu ciptaan Allah yang tercipta dari api. Syaitan memiliki ketetapan yang berlaku, yaitu sebagai golongan penghuni neraka. Syaitan ditugaskan untuk menggoda manusia, untuk melakukan kemaksiatan dan kejahatan. Syaitan diciptakan oleh Allah dengan tujuan sebagai penggoda manusia untuk bermaksiat. Ini dilakukan dikarenakan manusia dapat melakukan ibadah yang disertai dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut ini ditampilkan dalam bentuk kepatuhan dan ketaatan manusia dalam beribadah padanya. Godaan syaitan ini bertujuan untuk menguji manusia dari segi kekuatan keimanan yang dimilikinya. Manusia yang memiliki kesadaran dan memahami dakwah dalam kebenaran dan menjauhi kemaksiatan akan selamat dari tipu daya syaitan. Sifat syaitan yang tidak taat dan suka membangkang ingin mengajak manusia masuk ke neraka. Janji syaitan untuk menggelincirkan manusia ke dalam jurang kemaksiatan akan terus dilakukan sampai hari kiamat nanti. Saudara-saudaraku sekalian, para syaitan mengungkapkan janji itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan tidak pernah lelah untuk terus mencari cara untuk menggoda manusia yang imannya lemah dan menjadi teman neraka nanti. Celakanya manusia sendiri itu tidak menyadari bahwa dirinya sudah digoda oleh syaitan. Cara para syaitan dan bala tentaranya dalam menggoda manusia banyak sekali. Salah satunya yaitu menembus benteng pertahanan yang sangat krusial pada diri sendiri, yaitu hati. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, hati atau kalbu seumpama kastil jiwa yang melindungi manusia dari perbuatan tidak terpuji. Syaitan sebagai musuh manusia selalu ingin memasuki benteng pertahanan tersebut. Syaitan juga ingin menguasai dan memiliki benteng itu. Oleh karena itu, syaitan baik dalam wujud jin atau manusia selalu menggoda untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan berusaha mencari celah untuk masuk ke dalam hati manusia, untuk mengendalikan perbuatan manusia tersebut. Untuk itu, cara agar kita terhindar dari godaan syaitan yaitu pertama, tidak henti-hentinya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan. Karena memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala punya dampak yang luar biasa dalam menahan dan mengendalikan godaan syaitan. Allah telah memerintahkan hambanya untuk terus memohon perlindungan dari syaitan sehingga dijauhkan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 200 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzagannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un 'alim. Yang berarti, dan setan jika datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia Maha Mendengar dan Maha Tahu. Kedua, adalah berkomitmen, tidak lalai menunaikan ibadah sholat dan mengerjakannya tepat waktu. Sholat adalah ibadah yang utama dan memiliki pengaruh terhadap diri seorang muslim. Setan pun tidak punya kekuatan merasuki jamaah muslim yang sedang mengerjakan sholat. Menyadari ini semua, bahwa keberadaan kita di dunia ini tidak akan pernah lepas sedikit pun dari upaya setan untuk mempengaruhi kita, merayu, melalaikan kita dengan apapun. Bahkan mereka mampu masuk bersama aliran darah kita. Dengan hanya satu tujuan, mengumpulkan manusia sebanyak-banyaknya untuk bersama-sama sesat dan menghuni neraka jahanam. Mengetahui tipu daya setan dan iblis dalam menyesatkan manusia, serta mengetahui cara menghadapi tipu daya tersebut menjadi penting untuk kita sama-sama kita ketahui, sehingga kita mampu terhindar dari tipu daya tersebut. Lalu saudara-saudaraku sekalian, bagaimana manusia mengetahui langkah-langkah iblis dan setan, sementara mereka gaib bagi manusia? Di antara caranya adalah dengan mengetahui pintu-pintu masuk setan ke dalam hati manusia. Terkait hal ini, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali atau pakar tasawuf memaparkannya dengan cukup gamblang, yang terilhami dari nas dan pengalaman spiritualnya. Pertama, amarah. Marah menurut Imam Al-Ghazali adalah kepusingan dan kemabukan akal. Ketika akal melemah, maka mudah diserang oleh pasukan setan. Kedua, syahwat. Pintu ini adalah di antara jalan masuk setan yang cukup gamblang dalam memasuki hati manusia. Rasulullah pernah memberi wejangan kepada umatnya bahwa barang siapa yang bisa menjaga mulut dan apa yang ada di bawah perut kemaluan, maka dijamin surga. Jaminan yang luar biasa ini diberikan kepada orang-orang yang mampu menjaga diri dari syahwat, baik itu yang berkaitan dengan menjaga lisan atau menjaga kemaluan. Dalam hal ini, banyak yang tergelincir akibat bujuk rayu setan yang susah dihindarkan. Ketiga, dengki. Pintu ini menurut Imam Al-Ghazali sebagai gerbang setan yang penting. Keempat, loba atau tamak. Orang yang sudah tamak, maka hal itu akan membuat hatinya buta dan tuli. Kelima, makan kenyang. Kenyang, walaupun dari makanan yang halal sekalipun, menurut analisis dan pengalaman spiritual oleh Imam Al-Ghazali, bisa menguasai syahwat. Hari syubhat begitu menyambar. Imam Al-Zahabi rahimahullah berkata, kebanyakan para imam salaf memandang bahwa hati itu lemah, sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Namun, hendaknya kita berpegang pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 105 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum illallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang berarti, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu,
Apabila kamu telah mendapat petunjuk, hanya kepada Allah kamu mau kembali semuanya. Maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Seorang yang telah kokoh akidah dan manhajnya tidak akan tersambar syubhat bila ia istiqomah di dalam berpegang dengan agama yang lurus ini. Sekian apa yang dapat saya sampaikan pada ceramah kali ini. Semoga dari para hadirin atau teman-teman yang menonton video ini dapat mengambil hikmah serta makna apa yang telah saya sampaikan, terkhusus kepada diri saya pribadi. Adapun apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.